Puji nama Tuhan. Saya ucapkan salam Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita rendahkan hati, pikiran kita di hadapan Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa Bapak Ibu. Segala dan puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat pagi yang indah ini. Kalau kami datang di rumah-Mu Tuhan dengan sukacita dan damai yang daripada-Mu. Kami bersukacita ketika kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Bersama umat-Mu dan hamba-hamba-Mu, kami mau menghampiri tata-Mu Tuhan. Kami mau naik ke gunung kudus-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang di rumah-Mu tempat ini. Kami mau memuji, menyembah Engkau. Dan kami bawa korban sembahan kami, pujian kami di hadapan-Mu pada pagi hari. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan setiap kami, sucikan setiap kami, bahkan urapi setiap kami. Biarlah Engkau ya Tuhan yang bertata atas setiap puji-pujian umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, buat umat-Mu yang dalam perjalanan, biarlah Kau tibakan di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Biarlah kami bersama-sama memuji, menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa, biarlah Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pengurapan hikmat, marifat, kebijaksanaan, pengertian turun atas hamba-Mu Bapak Pendeta Simpson Tua Manurung. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka ibadah sesi pertama kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Mari sapa kiri kanannya, katakan selamat hari Minggu, selamat hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Oleh pencurahan Roh Kudus pada hari ini, Dia akan mencurahkan roh-Nya berlimpah-limpah. Maka setiap umat-Nya akan dibangkitkan dengan roh yang luar biasa. Ada amin Bapak Saudara? Yang setuju mari tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Yang setuju mari kita bersama-sama angkat pujian kita. Kita minta Tuhan mencurahkan roh-Nya pada pagi hari ini. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru bersama Yesus diselamatkan. Tuhan, curahkan roh-Mu atas gereja-Mu, curahkan roh-Mu atas umat-Mu. Tuhan, curahkan roh-Mu atas manusia di bumi. Biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu. Biar iman kami bangkit, surga nyatakan kedatangan hari-Mu bersama. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Karena ada kebangkitan yang besar, kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami. Karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru
kepada Yesus diselamatkan. Satu kali lagi bersama-sama. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semangat memuji Tuhan. Bapak Ibu masih semangat? Amin. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Tuhan Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Yakin Tuhan Allah ada di pihak kita. Amin. Sambil bertepuk tangan. Saudara, dengarlah kata-kata membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yoel? angkat tanganmu, Bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah kata-kata membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yoel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. dari awal ya Bapak Ibu, dengan penuh iman. Saudara, dengarlah kata-kata membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yoel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh, Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. mari jemaat Tuhan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh, Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan.
kita buka hati kita lebar-lebar. Mari kita bersama-sama terima kuasa dari Tuhan, kuasa Roh Kudus di tempat ini. Seperti ada tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun di atas kamu. Mari kita pujikan bersama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Sekali lagi Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. kita buka hati kita. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi kita akan nyatakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, buka kedua tangan kita saat ini sama-sama. Kami undang kehadiran-Mu ya Roh Kudus menjamah hidup kami saat ini. Di hari ke-10 Pentakosta ini ya Tuhan, kami menantikan lawatan-Mu ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi hanya oleh Roh-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang lemah, mari mulai berbahasa roh. Setiap kita yang belum pernah dipenuhi oleh Roh Kudus, mari saudara mulai berbahasa roh. Shandalalakaya maralamaya bakaralamaya maralakaya maralabakaya. Shandalalalalalab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 
Sebab hari ini penolong itu turun yang akan menyertai setiap orang percaya sampai pada kesudahan zaman. Oh, lalapa, sandalapa, hilalapa, oh lalapaka, mari saudara, mari lebih lagi. Oh, ramalama kayama, hidalama yamase, hidalamo. Sebab kami sendiri tidak tahu bagaimana kami harus berdoa, tapi Roh Kudus menolong kami untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan ya Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Mahadi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, buka hatiku, buka hati ya Roh-Mu, menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Yes, kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sebelum anak-anak diurapi, kami minta apa Tuhan dan akuat Tuhan boleh tampil ke depan. Mari para pekerja silakan maju ke depan. Para pekerja lebih dahulu yang diminta silakan. Ayo, diakan diakones, para asher. Terimalah kuasa dari tempat yang maha tinggi dengan pengurapan yang baru. Kepenuhan Roh Kudus tergenapi di dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru. Terimalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dipenuhkan di dalam kuasa nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru, kuasa dan tempat yang maha tinggi. Para pekerja semua maju ke depan. Kuasa dan tempat yang maha tinggi. Para pekerja jadi pemenang dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang dari tempat yang maha tinggi, kekuatan yang baru menyertai-Mu. Engkau dimampukan melewati ujian-ujian di dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru, kuasa dan tempat yang maha tinggi. Diperlengkapi engkau dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi. Menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru, kuasa dan tempat yang maha tinggi. Diperlengkapilah hidupmu dengan kepenuhan Roh Kudus. Menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan dan tempat yang maha tinggi, kuasa dari tempat yang maha tinggi menyertai engkau pada hari ini. Bahkan terus mengambil dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru di dalam nama Yesus. Kuasa dari tempat yang maha tinggi, Roh Kudus memenuhi-Mu, memperlengkapi engkau di dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru, kuasa dari tempat yang maha tinggi menyertai hidupmu, menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru, kuasa dan tempat yang maha tinggi memperlengkapi hidupmu menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru, kuasa dan tempat yang maha tinggi untuk menjadikan engkau menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru, kuasa dan tempat yang maha tinggi. Roh Kudus memenuhi hidupmu, memperlengkapi hidupmu dengan karunia-karunia dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi. Roh Kudus memperlengkapi hidupmu, menyertai hidupmu dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi. Roh Kudus memperlengkapi engkau, sampai menjadi pemenang dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dan kuasa tempat yang maha tinggi. Roh Kudus menyertai-Mu dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru, kuasa dan tempat yang maha tinggi memperlengkapi hidupmu menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan
dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi. Kuasa Roh Kudus memenuhi hidupmu dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dalam kuasa dan tempat yang maha tinggi menyertai hidupmu. Roh Kudus memperlengkapi engkau menjadi pemenang di kejaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru, kuasa dan tempat yang maha tinggi memperlengkapi hidupmu menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru yang memperlengkapi hidupmu menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi menjadikan hidupmu menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi menjadikan hidupmu menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Kami undang para jemaat semua yang tampil ke depan. Mari kami undang jemaat Tuhan. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi di dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa di tempat yang memperlengkapi engkau di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi dalam menghadapi hari-hari hidupmu dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi supaya engkau menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi supaya engkau menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru, kuasa dan tempat yang maha tinggi. Roh Kudus akan memenuhi melengkapi engkau dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi memperlengkapi hidupmu di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi yang memperlengkapi hidupmu dengan karunia-karunia dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru, kuasa dan tempat yang maha tinggi menjadikan hidupmu menjadi pemenang akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi memperlengkapi hidupmu menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi menjadikan engkau menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi yang memperlengkapi hidupmu menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi yang terus mengaruniakan hikmat-hikmat surgawi, kekuatan dan juga kebijaksanaan turun atasmu dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi yang memperlengkapi hidupmu menjadi pemenang akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi untuk memperlengkapi hidupmu dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi yang memperlengkapi hidupmu akhir zaman ini menjadi pemenang dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi yang memperlengkapi hidupmu menjadi pemenang akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi yang memperlengkapi hidupmu dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi yang memperlengkapi engkau di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi memperlengkapi hidupmu di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi menjadikan engkau menjadi pemenang akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi yang memperlengkapi hidup menjadi pemenang akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi yang memperlengkapi hidupmu akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi yang memperlengkapi hidupmu untuk menjadi pemenang akhir zaman ini dalam nama Yesus. Terimalah pengurapan yang baru yang memperlengkapi hidupmu di akhir zaman ini dengan hikmat-hikmat surgawi dalam nama
akhir zaman ini. Dalam nama Yesus, terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dari tempat yang tinggi, yang menyertai hidup memperlengkapi hidupmu di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus, terimalah pengurapan yang baru, kuasa dari tempat yang tinggi, yang memperlengkapi hidupmu di akhir zaman ini menjadi pemenang. Dalam nama Yesus, terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dari tempat yang tinggi, menjadikan hidup menjadi pemenang di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus, terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, menjadikan hidupmu menjadi pemenang di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus, terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang menjadikan engkau menjadi pemenang di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus, terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang menjadikan engkau menjadi pemenang di akhir zaman ini. Dalam nama Yesus, terimalah pengurapan yang baru dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang menjadikan engkau menjadi pemenang akhir zaman ini. Dalam nama Yesus, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Oh, darah lawan, sikara lawan, Yesus. Engkau Deril, kami serahkan. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan anak kita semua. Roh Kudus yang memagari hidup dalam nama Yesus. Oh, darah lawan. Margaret, kami serahkan hidup dan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang memagari hidupmu dalam nama Yesus. Sadar, kami serahkan hidup dan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang memagari menjaga engkau dalam nama Yesus. Yesus, kami serahkan hidup dan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang memagari hidupmu dalam nama Yesus. Oh, kami serahkan hidup dan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang memagari hidupmu dalam nama Yesus. Kami serahkan hidup dan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang memagari hidupmu dalam nama Yesus. Mania, kami serahkan hidup dan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang memagari hidupmu dalam nama Yesus. Sema, kami serahkan hidup dan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang memagari hidupmu dalam nama Yesus. Terimalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Roh Kudus akan memperlengkapi hidup menjalani hari-hari ini dalam nama Yesus. Coba enggak kami serahkan hidup dan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang memagari kehidupan dalam nama Yesus. Terimalah kuasa dari tempat yang maha tinggi yang memperlengkapi engkau dalam menjalani hari-hari ini dalam nama Yesus. Kami serahkan hidup dan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang memagari kehidupan dalam nama Yesus. Terimalah kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi engkau dengan kekuatan surgawi dalam menjalani hari-hari ini dalam nama Yesus. Kami serahkan hidup dan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang menjaga memelihara hidupmu dalam nama Yesus. Terimalah kuasa dari tempat yang maha tinggi, yang sanggup memberi kekuatan baru bagimu untuk boleh tampil menjadi pemenang di akhir zaman ini dalam nama Yesus. Kami serahkan gereja hidup dalam nama Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kudus yang memagari kehidupanmu dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk menanya, kami serahkan hidup tanah Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kudus yang memagari hidupmu dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk permata, kami serahkan hidup tanah Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang memagari hidupmu dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk mutiara, kami serahkan hidup tanah Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang memagari hidupmu dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Nadia, kami serahkan hidup tanah Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang memagari hidupmu dalam nama Yesus.
Kami berdoa untuk Sapea, kami serahkan hidup dan Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang memagari hidupmu dalam nama Yesus. Berdoa untuk Tipani, kami serahkan hidupmu dalam tanah Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang menjaga memelihara hidupmu dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Kalista, kami serahkan hidupmu tanah Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang memagari hidupmu dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Rahel, kami serahkan hidupmu Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang menjaga memelihara engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Dita Jopangka, kami serahkan hidupmu tanah Allah Bapa dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Roh Kuduslah yang menjaga memagari hidupmu dalam nama Yesus. Mari sekali lagi buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan, berserah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih hidupku di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, menyembah di altar-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Hati kami sungguh berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kalau perjalanan hari-hari hidup kami boleh merasakan suatu kekuatan yang baru mengalir atas kita. Supaya kami semakin mengerti, semakin kuat di dalam menjalani hari-hari. Kami rindu meraih janji-janji yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Biarlah berkat-berkat-Mu Tuhan tergenapi atas kehidupan. Kami rindu menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib lewat kehidupan kami. Pemulihan demi pemulihan biarlah terjadi atas kehidupan. Terima kasih Bapa atas lawatan-Mu kerja kuasa. Dan sebentar kami mau dengar-dengaran dengan sabda-Mu. Urapi kami semuanya, biar kami mengerti Tuhan rencana-Mu atas kita. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Kita yang siap dengar-dengaran sabda Tuhan sama-sama kita katakan amin. Ya, salam, silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Nanti untuk pemusik ibadah sesi kedua aja ya. Baik, puji Tuhan, pada bulan ini kita mendapat tuntunan yang baru, yaitu doa adalah anugerah Allah. Doa adalah Allah. Jadi sebenarnya seiring juga dengan tuntunan bulan yang lalu, yaitu Roh Kudus adalah anugerah. Nah, kita akan terus ya berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus membantu kita berdoa. Bagaimana sebenarnya seharusnya berdoa menurut Tuhan. Nah, ayat firman yang mau dibacakan yaitu Roma pasal 8 ayat 26 sampai ayat yang 28.
Demikian bunyinya ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Nah, doa adalah anugerah. Mengapa disebut doa adalah anugerah? Karena kalau kita berdoa harus dituntun oleh Roh Tuhan. Amin. Ya. Dan doa itu ya sebenarnya firman Tuhan katakan tadi sebenarnya sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Alkitab mencatat beberapa kesalahan-kesalahan orang berdoa. Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu, hanya untuk menyenang-nyenangkan diri. Ya, itu salah berdoa. Ada juga berdoa Matius 6 ayat 5 dan 7 itu berdoa seperti orang munafik supaya dilihat orang. Matius 6 ayat 5 dan 7 dikatakan, dan apabila kamu berdoa janganlah berdoa seperti orang munafik, ya, artinya mau dilihat orang. Berdoa itu menjalin hubungan dengan Tuhan, bukan mau dilihat orang. Komunikasi dengan Tuhan. Ada juga di sini ayat 7 secara cepat, berdoa dengan bertele-tele, ya, artinya supaya enak didengar. Sebenarnya hubungan kita, fokus kita supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Jadi kita harus tetap pada intinya, tujuannya berdoa. Jadi tidak bertele-tele, to the point, supaya kita itu berdoa hanya untuk Tuhan. Tidak kita menganggap perkataan kita itu supaya indah. Ada lagi satu lagi yang berdoa dengan kesombongan. Di dalam Lukas 18 ayat 11-14 dikatakan, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pencina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilan. Sebenarnya tidak salah di sini maksudnya, tapi jangan menjadi kesombongan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri serta berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah.
Dan orang lain itu, maksudnya orang Farisi, tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan. Jadi tadi Alkitab mencatat beberapa hal. Ada kekeliruan di dalam berdoa. Salah berdoa, bertele-tele. Ada lagi hanya untuk memuaskan hawa nafsunya. Ada lagi untuk meninggikan dirinya, seakan-akan dia lebih daripada yang lain. Semuanya itu berdoa dengan tidak tepat. Itu makanya murid Yesus berkata, ajarlah kami berdoa, ajarilah kami berdoa, katanya kepada Yesus. Itu makanya ada doa Bapa kami. Di dalam Matius 6 ayat 9. Ini doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Nah, ini ajaran Yesus. Kalau kita berdoa begini, pertama, apa dikatakan? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama. Setiap kita berdoa, prioritasnya harus menguduskan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Prioritasnya Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita itu berdoa untuk meninggikan Tuhan. Ada rasa hormat dan takut akan Tuhan. Amin. Ya. Ibrani 12:29 dikatakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan rasa hormat dan takut. Jadi kalau berdoa itu, ya, kita harus ada rasa hormat, takut akan Tuhan, menjunjung tinggi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin ya kurang. Jangan dulu berdoa terus masalahnya disampaikan, ya kan? Belum apa-apa sudah terus masalahnya duluan. Muliakan dulu Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Ini ada hal-hal yang kurang pas. Kemarin kita, dua-dua kita itu akhirnya dijawab Tuhan untuk melunaskan pembelian sekretariat dan rumah doa. Itu ada 230 juta lagi. Tiba-tiba minggu kemarin ada satu keluarga mengatakan, kami yang melunaskan sisanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu semuanya jawaban doa-doa kita. Tapi jangan ada yang berkata, itu kan karena si anunya berdoa, itu kan karena si anunya melayani. Jangan mencuri kemuliaan. Paulus menanam, Apolos menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Tidak bisa yang menanam ini mengatakan karena ku tanamnya ini makanya bisa dituai, karena ku siramnya ini makanya ada pertumbuhan. Jangan silap. Ada orang yang bekerja keras sekeras-kerasnya tapi tidak mendapat apa-apa. Contohnya murid Yesus ketika mau menangkap itu dengan kawan-kawan, semalaman bekerja keras tidak menangkap apa-apa. Ketika Yesus datang, lebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Lalu mereka melebarkan. Akhirnya ikan dah. Apapun yang kita kerjakan, kita mengerjakan, Tuhan yang menentukan. Amin.
Itu makanya dikatakan tiap langkah diatur oleh kita yang melangkah, tapi Tuhan yang menetapkan langkah-langkah. Artinya kedaulatan Tuhanlah yang menjadikan semuanya ada. Amin. Oleh karena itu jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau kita diberkati dengan pelunasan sekretariat itu semuanya pekerjaan Tuhan. Amin. Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang menggenapi janji-janjinya, Tuhan yang mendengarkan doa-doa kita. Kita yang berdoa, Tuhan yang memberhasilkan. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Yang kedua, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, ini prioritas Tuhan juga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia berdoa, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini biarlah berlalu daripada, tetapi janganlah kehendak, biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya Yesus itu mengosongkan diri, merendahkan diri hanya supaya kehendak Tuhan digenapi. Amin. Rencana Tuhan digenapi, yaitu rencana penyelamatan. Semua orang yang percaya diselamatkan karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus mengosongkan hanya untuk tercapainya rencana Bapa. Kalau kita sekarang, setiap orang yang mengikuti Yesus harus menyangkal diri dan unggul. Mau kita menyangkal diri supaya kehendak Tuhan digenapi? Amin. Jangan seperti Petrus, bukan menyangkal diri, dia menyangkal Yesus supaya keinginannya tercapai. 3 kali disangkalnya Yesus supaya keinginannya. Tapi biarlah kita terbalik, kita menyangkal diri supaya kehendak Tuhan digenapi. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, ya, kita lanjut ya bagaimana doa yang diajarkan oleh Yesus ini kepada kita. Yang ketiga, baru itu, berikanlah kami makanan yang sejuk. Gak usah kita doakan, Tuhan berikanlah kami makanan 1 bulan lagi, berikanlah kami makanan 1 tahun. Dan kesusahan sehari cukup untuk. Artinya kehidupan kita sangat tergantung kepada pemeliharaan. Amin. Ya. Jadi kalau kita berdoa, kita percaya kita akan dipelihara Tuhan. Amin. Gak usah takut, jangan khawatir tentang apapun juga. Dan yang berikutnya dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah ini kalau berdoa, ini perlu ya pegang. Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahan. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Ini syarat. Kalau kita mau berdoa, kita harus mengampuni kesalahan. Kadang ini berat, tapi ini sesuatu yang harus kita lakukan.
Mana lebih penting mengampuni orang daripada dua kita berhasil? Gak usah kita ampuni orang, gak palah apa-apa, dua aku tak berhasil. Mau begitu? Saya percaya semuanya kita rindu dua kita berhasil. Amin. Ampuni tak. Jadi hubungan yang baik dengan sesama sangat menentukan keberhasilan dua-dua. Kenapa hubungan ini harus begitu? Sama seperti persembahan dalam Matius. Kalau kau mempersembahkan persembahan di atas mesbah, kamu teringat akan sesuatu di hati saudaramu, tinggalkan persembahan itu, lalu berdamai dahulu, baru kembali bersembah. Kenapa hubungan sesama ini sangat penting di mata Tuhan? Karena darah Yesus telah memperdamaikan. Kalau kita telah diperdamaikan oleh darah Yesus kita kepada Allah, dengan sendirinya kita juga akan berdamai dengan sesama. Amin. Kita juga akan saling darah itu darah yang baik. Pengertian tentang mengampuni ini, mengampuni bukan menghapus kesalahan orang. Yang silap yang mengampuni bukan kesalahan. Kesalahan kita itu tidak dihapus, dosa kita itu tidak dihapus. Ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Dia yang menerima akibat. Jadi kalau kita ada yang bersalah, siapa? Joshua ini, curinya HP, contoh, lalu ketahuan sama polisi, ditangkap dia, lalu kuampuni dia. Joshua, kuampuni kau ya. Apa kira-kira hukuman itu kurang dari dia kalau kuampuni dia? Hukum tetap. Setiap dosa kesalahan ditanggung oleh masing-masing. Tapi jangan dia berdosa, saya masuk penjara. Penjara apa maksudnya? Dia berbuat kesalahan, hatiku marah, sakit hati aku, benci aku, dendam aku. Dia bersalah, aku dijerat oleh kemarahan. Hatiku kena penjara, kebencian, kemarahan ada padaku. Padahal dia yang berbuat salah. Saya kena penjara. Kalau hati kita di penjara, ada kebencian, ada kemarahan, apalagi dendam, apalagi kepahitan. Kira-kira kalau berdoa bisa seperti itu, terima Tuhan. Dia yang bersalah, saya dirugikan. Saya tidak bisa berdoa. Usahakanlah dirimu tenang supaya kamu dapat melepaskan pengampunan. Itu artinya melepaskan jerat itu dari diri kita. Kemarahan itu, kebencian itu. Kalau seseorang berkara, seseorang bersalah, biarlah Tuhan berperkara dengan dia. Amin. Karena Tuhanlah yang menghakimi. Jangan ikut-ikutan kita terjerat di dalam kesalahan kita. Kita itu harus bebas. Amin. Karena kita banyak lagi yang mau kita doa dalam hidup. Tapi kalau kita itu terpenjara, hati kita terpenjara, nyangkut semua dua-duanya. Tapi kalau kita lepaskan pengampunan,
kita bebas, kita bisa berdoa. Nanti HP itu bisa diganti Tuhan 10 kali lipat. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita. Oleh karena itu, mengampuni itu artinya melepaskan diri kita dari jerat-jerat itu. Amin. Sudah ngerti maksudnya mengampuni? Yang kedua, mengampuni itu supaya orang yang berdosa itu tidak semakin jahat. Ya. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 10-11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksud. Kalau kita mengampuni seseorang yang berdosa atau bersalah, itu artinya kita sedang melepaskan kasih karunia Tuhan, supaya ada waktu dia memperbaiki diri. Amin. Kesempatan baginya. Jadi orang jahat itu perlu diampuni, lepaskan pengampunan, supaya kasih karunia mengalir atas kita. Ada kesadarannya untuk memperbaiki dirinya. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Dan yang terakhir, pengampunan itu sangat penting supaya terjadi perubahan yang spektakuler dalam hidup. Contoh, Stefanus, ketika dia dirajam sampai mati, Saulus sebagai komandan rigunya, Saulus yang disebut Paulus. Bagaimana doa daripada Stefanus dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59-60. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka," atau ampunilah mereka. Ya. Dan dengan perkataan itu meninggallah Stefanus. Melepas, jangan tanggungkan dosa, jangan tanggungkan kejahatan itu kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Saulus komandan rigunya itu bertobat dan menerima Yesus. Bahkan dia rasul yang paling lebih maju daripada yang lain. Itulah kuasa pengampunan sangat membuka seseorang. Amin. Bukan hanya Paulus, Yesus juga. Ketika dia disalib, mau mengakhiri hidupnya, dia berkata, "Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi-bagi pakaiannya. Lukas 23 ayat 47. Ketiga kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Kepala pasukan itu langsung bertobat. Namanya Longinus. Kuasa pengampunan sanggup membuat orang menjadi pemuda. Amin. Oleh karena itu, ampunilah sesama saudara jika dia berdosa. Karena pengampunan itu melepaskan kita dari jerat-jerat sakit hati.
pengampunan itu akan memagari hidupnya dari pekerjaan iblis supaya dia tidak semakin jahat. Dan pengampunan membuat seseorang bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi untuk kebenaran. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Wah, ini waktunya singkat. Dan yang terakhir, doa Yesus itu apa dikatakan? Dan janganlah, ya, apa dikatakan? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging. Jadi hidup itu adalah ujian. Hidup itu adalah uji. Untuk apa ujian? Untuk naik kelas. Kita berdoa supaya setiap kita naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Tapi lewat uji. Pencobaan itu mau menjatuhkan, mau menjauhkan kita dari Tuhan. Itulah pekerjaan iblis. Tapi ujian itu membawa kita dekat kepada Tuhan. Amin. Kemarin itu kita banyak berdoa untuk anak-anak muda TBK. Setiap ibadah pemuda habis khotbah bergandengan tangan berdoa. Ada lagi orang tua yang berkata, doakan anakku Pak ya. Kalau sudah mau ujian serius berdoa. Berarti ujian itu perlu mendekatkan kita kepada Tuhan. Amin. Mau ujian kurang kuat, kurang berat. Mau ujian, ya berarti semuanya kita mau naik kelas. Amin. Kita akan diangkat oleh Tuhan, kita akan ditinggikan oleh Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Karena setiap ujian yang kita lewati akan memperoleh berkat Tuhan. Amin. Begitulah cara Tuhan mengangkat kita. Itu makanya hati-hati dalam hidup. Ketika kita diberkati, pasti datang ujian. Bisa saja menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi ketika kita diberkati, kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita diberkati, kita semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah kemuliaan demi kemuliaan yang ditambah-tambahkan atas kehidupan kita. Amin. Nah, oleh karena itu, mari kita yang berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita harus menghadapi ujian demi ujian. Disitulah kita memerlukan kuasa Roh Kudus menyertai kita. Amin. Ketika kita berdoa dipimpin oleh Roh Kudus, ada kemenangan melewati ujian demi ujian, sehingga kita semuanya lulus ujian. Kita akan naik menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Doa orang benar besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Pertimbangan di tanganmu mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di mata
supaya kami prioritas untuk kemuliaan nama-Mu, prioritas untuk kehendak-Mu. Dan kami percaya Engkau akan mencukupkan seluruh keperluan kami. Dan bahkan kami akan memiliki hubungan yang baik sesama kami ketika kami berdoa. Dan juga Tuhan, ketika kami ada di dalam ujian, Engkau hadir untuk memberi kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan atas doa yang Engkau ajarkan bagi kami. Kami percaya ketika kami belajar dengan doa yang Kau ajarkan, maka mulai saat ini doa-doa kami pasti dikabulkan oleh Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah kami, Allah yang setia. Pengharapan kami tidak pernah mengecewakan, karena kasih-Mu telah terbukti mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Sebentar kami mau masuk di dalam perjamuan kudus, kami Tuhan mempersiapkan hati kami supaya sungguh-sungguh hati kami diberkati oleh Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus ini dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Kita yang siap masuk perjamuan kudus, sama-sama kita katakan amin. Bagi kita yang belum mendapatkan roti dan anggur, ya, boleh dibagikan oleh urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Kalau kita sudah persiapkan roti dan anggur, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, bukankah roti yang kita angkat kita ucap syukur ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita.
Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, bukankah cawan yang kita angkat, kita ucap syukur ini adalah persekutuan kita dalam darah Yesus? Amin. Minumlah dalam. Mari kita mengucap syukur atas kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih Tuhan yang menyelamatkan. Yesus berkata, janganlah kehendak-kehendak pula yang jadi. Dia mengosongkan dirinya supaya rencana Allah Bapa tergenapi. Terima kasih. Berikan kuasa Roh Kudus menyertai hidup kami, supaya kami dimampukan dalam menyangkal diri kami, supaya kehendak-Mu jadi dalam hidup kami. Kerajaan Allah yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita terjadilah atas kehidupan kami. Oh, lengkapi Tuhan seluruh umat-Mu dengan kuasa dari tempat kemana, supaya apa yang menjadi rencana-Mu tergenapi atas kami. Kami hidup penuh dengan sukacita, kami hidup penuh dengan damai sejahtera, kami hidup penuh dengan kebenaran-Mu, karena itulah kerajaan yang turun dari surga. Terjadilah di tempat ini. Tergenapilah janji-janji-Mu Tuhan, biar kami boleh menikmati kehidupan yang bersedia. Berkati semuanya. Hamba-hamba-Mu. Urapi Tuhan, selengkapi kami, berlengkapi, genapi janji-Mu. Kuasa-kuasa yang bekerja terjadi di tempat ini. Terima. Oh, terima kebenaran Roh Kudus. Terima kebenaran Roh Kudus. Oh, terima. Oh, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Ini doa kami Tuhan. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa
kami berdoa sama seperti Yabes berdoa Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan sama-sama. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama. Diberikan sorak-sorai umat Tuhan. Sandara labakaya manalamaya masih. Ini doa kami di hari Pentakosta ini ya Tuhan. Dengar seru kami, dengar sembah kami. Haleluya, haleluya. Sandara labakaya. Terima kasih. Kami bersyukur untuk benar firman-Mu pada pagi hari ini. Bahkan kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tahu waktu kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu, maka setiap kutub diubah menjadi berkat dalam nama Yesus. Amin. Dan terima kasih untuk kemenangan hari ini. Di dalam doa-doa kami, Engkau akan memberkati kami, memperluas wilayah kami, bahkan meluputkan setiap kami dari malapetaka. Terima kasih buat Bapa yang baik. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mengembalikan persepuluhan kita dengan membawa maju ke depan. Firman Tuhan berkata dalam Maleakhi 3, waktu kita mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan, Tuhan berkata, ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada setiap umatku. Nah mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil bagian dalam mengembalikan apa yang menjadi hak dan miliknya Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kami persilakan setiap umat Tuhan. Saya tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Ayo sama-sama. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak dulu, sekarang, selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara,
Kita akan bawa persembahan umum bagi Tuhan. Mari kita berikan persembahan bagi Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, boleh silakan duduk kembali sebentar, kita ada pengumuman tentang pembangunan sambil persembahan dijalankan. Shalom Bapak dan Ibu, mewakili tim pembangunan gereja kita GBI Kasih Karunia Jemaat Kahotel melaporkan progres dana pembangunan sampai saat ini ada pemasukan dari janji iman pengerja dan jemaat. Keluarga Bapak Richard Manurung 230 juta, keluarga Bapak PDM Tumbuh Manurung 500.000, NN 200.000, keluarga Bapak Paul Manurung 15 juta, Gabriel Marpaung 1 juta, dari FA 180.000, keluarga Ibu Albine Butar-Butar 5 juta, keluarga Gembala 5 juta. Total janji iman pengerja dan jemaat yang melaporkan kepada kami sebesar 193.800.000 yang masuk ke rekening pembangunan sampai hari ini 99 juta, dan dana penambahan di luar dari janji iman sebesar 289.120.000. Kita masih memiliki kekurangan dana kurang lebih 45 juta untuk membayar BPHTB atau pajak pembelian. Kami juga masih terus mengharapkan kita semuanya untuk dapat terbeban, dan bagi Bapak Ibu yang sudah terbeban untuk memberikan janji iman kepada kami atau menyetapkannya kepada tim pembangunan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada pengerja, para donatur dan jemaat yang tetap setia membantu melunasi pembelian rumah doa dan sekretariat kita ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, sebagai tambahan bagi yang janji iman dulu, dan ini yang masih ada waktunya ke depannya, karena kita kan SHM yang kedua, di perjanjian kita SHM yang kedua dapat dibayar. Dan belajar sedikit ya, kita janji iman dapat diselesaikan. Kira itu tambahan. Kita bangkit berdiri, silakan ibadah kita. Bapa Surgawi, hati kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami boleh datang mempersembahkan seluruh persembahan kami di hadapan, khususnya Tuhan persepuluhan Tuhan. Ini merupakan kehendak-Mu Tuhan, ujian bagi kehidupan kami. Engkau yang berkata, ujilah aku. Biarlah kesetiaan setiap kami ini Tuhan akan mendapat upah bagi setiap orang yang setia. Kebenaran firman-Mu tergenapi atas kehidupan kami. Engkau akan terus mengangkat kami naik menjadi kepala Tuhan. Biarlah lewat proses-proses kesetiaan kami, proses-proses ujian kami, Engkau akan terus mengangkat kami untuk diberkati, dipenuhi dengan kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Bapa dalam ibadah kami satu hari ini. Kami percaya semuanya kami diberkati dengan pengurapan yang baru, pencurahan Roh Kudus tergenapi dalam hidup kami, kepenuhan Roh Kudus tergenapi, supaya kami kuat, supaya kami menjadi pemenang, kami menjadi peraih-peraih daripada janji-janji. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Tangan-tangan yang memberikan persepuluhan Engkau berkati, berkati usaha dan pekerjaan mereka semuanya, dan juga persembahan-persembahan umum sebagai tanda bukti kami merendahkan diri di hadapan. Biarlah Tuhan setiap kami boleh berkata, kami berbeda sebelum beribadah, dan sesudah beribadah kami membawa berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu. Mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat, anugerah dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan kita, tetap bersekutu yang manis dan indah dengan kuasa Roh Allah, mulai menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberikan sama-sama, kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang pertama kami ucapkan selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama sekali hadir. Kami mengundang di minggu berikutnya boleh hadir bersama di tempat ini. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kami terus menghimbau bagi jemaat Tuhan yang belum tergabung dalam FA, boleh bergabung Bapak Ibu, nanti di depan di bagian samping ada counter FA. Bapak Ibu Saudara boleh mendaftarkan domisili tempat tinggal kita, supaya nanti kita akan mengadakan FA di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Demikian dapat kami sampaikan. Di sebelah kiri ada makanan, minuman, ada snack. Bapak Ibu Saudara boleh fellowship sebentar sambil boleh saling mendoakan, saling membangun dan berfellowship. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Mendapatkan mahkota kekal, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya, Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi.